sampai bilang ke Allah, ya bilang gini, ya Allah, terus aku kapan nabungnya sih? Aku bilang, kapan aku nabungnya? Mas buat mereka terus aku bahagianya kapan? Aku bilang. Tangis Dara Rizky Ruhiana alias Dara The Virgin pecah tatkala menceritakan bagaimana situasi sulit yang ia alami sekitar tahun 2016 lalu. Yang mengejutkan, penyanyi asal Tasikmalaya, Jawa Barat ini tak kuasa menahan laju air matanya ketika menceritakan pengalamannya yang ingin menjual aset seperti sawah, kos-kosan, hingga properti lainnya. Tapi ternyata aset yang dikumpulkan selama berkarir ternyata ludes setelah dijual orang tuanya. Aku sih sebenarnya ikhlas tuh, benar-benar ikhlas banget ya. Ikhlas ya, oh ya udah, mungkin emang bukan rezeki aku sih, mungkin aku emang itu tanah sawah dijual semua teh. Yang di Tasik? Iya. Dari itu udah mamaku kan cerai. Mamaku cerai, papaku cerai, mama nikah lagi, papa nikah lagi. Tapi aku jadi punya 3 keluarga. Aku harus membiayai adik-adikku. Ini dari keluarga baru. Papa iya. Kejadiannya tuh ya sebenarnya nggak langsung brek hilang, tapi kayak bertahap gitu. Ceritanya tuh waktu aku umur 16 tahun kan dapat uang ya banyak dari royalti gitu. Alhamdulillah. Terus ya udah akhirnya dibeli buat apa ya gitu. Akhirnya dulu sempet sih beli rumah, beli tanah, sawah, terus juga ngebangun kos-kosan gitu-gitu sih. Pas mau dijual nggak ada nih katanya. Hah? Kok nggak ngomong gitu, aku cuma bilang gitu doang sih. Ya udahlah katanya, oh ya udah ya udah. Terus akhirnya yang ini udah dijual juga, oh udah kayak berapa bulan lagi. Terus aku mual, tahu jual buat apa? Ternyata hilang lagi kayak gitu. Penyanyi yang ngehits namanya sejak bergabung di bawah manajemen musisi Ahmad Dhani ini sejak tahun 2008 silam ini tak menyangka jika seluruh aset yang dikumpulkan dari hasil jeripayahnya selama berkarir di industri tarik suara, bahkan tabungannya ludes ketika dimintanya ke kedua orang tuanya tanpa ada alasan yang jelas. Padahal saat tahun 2017 lalu, perempuan yang kini berusia 33 tahun ini mengaku sangat membutuhkan uang karena tengah sepi job. Sampai kapan aku ngasih terus gitu loh. Mama udah punya suami, papa punya istri, harus bertanggung jawab masing-masing kan. Kenapa harus aku terus gitu? Sebenarnya aku udah di titik pasrah sih pas udah hilang semua aset dan aku nggak megang sama sekali gitu ya di tangan gitu, kayak gue saat butuh tuh kok nggak ada malahan gitu, malah uang yang aku kumpulin bertahun-tahun malah nggak ada. Terus aku kayak sempet beberapa tahun tuh nggak terima sama sekali, yang kayak ngeberontak, jadi kayak susah tidur segala macem, sampai aku ke psikolog. Sampai aku nangis-nangis, sampai hormon aku ganggu, itu saking parahnya tuh sampai separah itu gitu. Aku sempat shock gitu, aku sempat kaget juga. Ya aku cuma bisa nenangin Meng aja sih gitu, cuman kan aku nggak mungkin juga ikut campur dong. Ya, nama Dara The Virgin sendiri seolah bak tenggelam di layar kaca nasional. Meski ia masih rajin memajang aktivitasnya lewat akun media sosial miliknya, namun pamor Dara memang kini tengah redup. Berbeda ketika pamornya melejit saat merilis single Cinta Terlarang bersama sejawat duo vokalnya, Mita The Virgin tahun 2009. Nama Dara seolah tengah naik daun, bahkan nyaris setiap hari warawiri di layar televisi. Tapi waktu terus berlalu, ex-finalis Mamma Mia 2008 ini pun pamornya tak semeroket di masanya. Dara bahkan sempat menjajal peruntungan di dunia akting hingga layar lebar.
tapi pamornya sudah tak lagi sehebat dulu. Karena itu wajar jika di tahun 2017 silam, Dara mengalami goncangan ekonomi hingga berinisiatif melego beberapa asetnya. Tapi sayang, aset yang dikumpulkan dan dikelola kedua orang tuanya malah sudah ludes terjual tanpa sepengetahuannya. Pelajarannya tuh yaitu jangan terlalu percaya, maksudnya untuk membatasi, untuk percaya sama siapapun. Ya, terlahir dari keluarga broken home, putri pasangan Asep Ruhiyat dan Nunung Mardiana ini sejak masih remaja sudah jadi tulang punggung keluarga. Sejak ayah dan ibunya bercerai sebagai sulung, Dara harus menafkahi ibu, ayah, dan kedua adiknya. Sayangnya, saat pamor dan pundi-pundi uang melimpah, uang hasil jeripayah yang dikumpulkan dalam bentuk aset justru raib tanpa sepengetahuannya. Teh enaknya jadi ada temanku, adiknya ini bisa keliling ke luar negeri sama kakaknya. Dia ngomong ke aku dan keadaan aku teh lagi kucel habis masak teh ya. Teman tuh ada yang nanya, katanya kamu bisanya apa? Coba buat ngasilin uang gitu. Terus aku bilang aku bisanya masak. Ya udah, kamu masak, hasilin uang. Dia bilang gitu. Hanya udah aku masak apa ya? Hanya aku bikin seblak tuh di Jakarta. Itu sehari aku bisa puluhan box. Dikirim, aku masak sendiri, aku ngeboxin sendiri, aku kirim ojek online sendiri. Akhirnya dari situ ada uang, ada penghasilannya lumayan gitu. Kisah Dara the Virgin pun Mbak Im kerap disebut-sebut sebagian netizen sebagai sandwich generation atau generasi sandwich. Tapi tampaknya nasib Dara maupun Mbak Im lebih tepat masuk dalam istilah eksploitasi anak, di mana demi kepentingan menopang hidup, kedua orang tua mereka rela mengeksploitasi anaknya hingga ada dugaan penggelapan aset yang telah dikumpulkan, apalagi Dara telah melakoni dunia tarik suara sejak masih remaja. Pas aku punya anak dari si yang ini, aku juga yang biayain. Terus adikku lahiran juga aku yang ini. Terus aku kapan bisa nabungnya? Aku bilang gitu. Orang mau ngomong apa, sandwich generation kayak atau apa, atau sebagai kita berbakti sama orang tua, kayak aku sih nggak ngelihat ke apa labelnya, tapi aku ngelakuin itu ya buat keluarga sih. Neng tuh benar-benar berkarir tuh untuk keluarga gitu. Kalau pada saat ini dia sekarang mungkin lebih banyak menghabiskan uang untuk diri dia sendiri, itu karena dia ada trauma gitu. Jadi kayak tolong dimengerti perasaan Neng.